Saya buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita sekarang warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, Pak Tata, Bapak Ibu semuanya. Pak Yahya baru gabung nih. Jadi kita sekarang ada di sesi 7 ternyata. Ini sesi 7, kemarin itu sesi 6. Kita 3 sesi Animaker, 2 sesi KineMaster ya. Kemudian Playposit ini kemarin ya, ini yang ke-7. Kita adalah sesi yang ke-7. Padahal rencananya cuma 4 sesi ya. Gak apa-apa, tapi kemarin yang sesi sebelumnya ada yang 5, ada yang 6. Nah, ini yang paling panjang. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita awali dulu dengan doa supaya acara kita hari ini lancar dan membawa kebermanfaatan dan keberkahan. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya, berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu semuanya, harapan saya kita nggak akan ngulang kemarin ya, karena saya sudah memberikan rekamannya, kemudian saya sudah memberikan sampai 3 interaction ya. Jadi kita hari ini akan melanjutkan interaction yang keempat ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada yang belum sampai 3, langsung aja yang keempat nggak apa-apa ya. Dan harapan saya sih minimal sudah bisa login semua ya, sudah login semuanya dan sudah bisa. Oke ya. Langsung aja silakan langsung pergi ke linknya yang kemarin, langsung aja klik playposit.com itu kan, nanti akan langsung masuk karena mungkin Bapak Ibu sudah login kemarin kan. Jadi tinggal langsung masuk aja. Tapi kalau misalkan diminta untuk login, jadi klik aja login di pojok kanan atas, kemudian langsung masukkan emailnya. Dan nanti akan masuk di halaman dashboard seperti ini. Itu ya. Ya, saya tunggu. Silakan yang sudah sampai di halaman dashboard ini, silakan chat oke. Ya, silakan chat oke. Silakan. Ya, ada Pak Yahya. Selamat sore Pak Yahya. Selamat sore. Ya, sudah pulang ke rumah Pak? Tadi WFH Pak. Oh, WFH. Aman ya. Ya. Ada Bu Nunung juga baru join. Ya, Bu Nunung. Ya, halo Bu Nunung. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Jen, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu Nunung. Ada Bu Amna baru join juga. Langsung ya menuju ke linknya yang kemarin. Langsung aja ke www.playposit.com. Nah, ini ya. Silakan. Jadi menurut saya yang namanya interaktif video ini di internet itu masih minim ya, masih minim sekali ya untuk toolsnya. Ada sih beberapa 2-3 cuman banyak batasannya. Dan interaktif video ini masih banyak yang digunakan untuk media marketing atau media bisnis ya. Jadi interaktif video itu digunakan untuk promosi produk, nanti diminta untuk menjawab gimana kesannya, apa ininya, semacam itu yang sering digunakan untuk media marketing. Jadi untuk media pembelajaran itu masih minim sekali. Dan kebetulan saya menemukan, ya saya jadikan sebagai media pembelajaran. Cuman masih banyak yang batasan-batasan ya, yang perlu di ini juga ya, perlu kita perlu fleksibel. Baru 2 orang yang sudah masuk ke dashboard, Pak Yahya sama Bu Julina, yang lain bagaimana? Langsung aja klik linknya, kemudian kalau sudah klik linknya pasti sudah masuk kok nanti. Tapi kalau diminta login aja dikaitkan dengan akun Google. Oke, Pak Yudi sudah, Pak Yahya sudah, Bu Resi bagaimana? Bu Nunung, Bu Julina, Bu Dodo, Bu Resi, Bu Anissa. Pak, saya kemarin nggak ngikutin. Jadi gimana?
Udah praktek yang direkaman belum Pak Tata? Belum. Oh belum, ya udah nyimak dulu aja kalau gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, simak dulu aja nanti rekaman lagi. Jadi yang kemarin mungkin ketinggalan jauh, jangan khawatir karena akan masih ada file rekamannya masih ada, tapi tidak berhenti di situ. Kalau misalkan Bapak Ibu selama praktek dengan rekaman itu masih ada pertanyaan, tanya aja nggak apa-apa, boleh via Japri ataupun ditanyakan di grup. Nanti rekan-rekan akan membantu ya di situ. Kemudian kita tidak terpancang waktu, harus hari ini harus selesai supaya dapat sertifikat tidak. Jadi sertifikat itu bukan kehadiran ya, tapi kembali lagi ke tuntasan. Kalau misalkan Bapak Ibu baru selesai minggu depan nggak masalah. Bahkan kemarin ada yang angkatan 1 itu ya, angkatan 1 ya, ini aja angkatan 6 ya, angkatan 1 yang laporan Pak, saya sudah selesai Pak, saya sudah ngisi form ketuntasannya. Nggak masalah ya. Karena kesibukan kan saya nggak tahu ya, pasti masing-masing punya kesibukan dan punya kendala. Entah itu teknis maupun waktu. Gitu ya. Oke, cuma berempat, ada lagi Bu Julina, terkendala juga, Bu Resi, Bu Anissa. Oke, ada lagi yang lain? Saya sudah Pak. Sudah ya, sudah masuk ya. Nah, kalau sudah masuk langsung aja join, klik aja ya, filenya diklik aja. Filenya diklik aja, oke. Di bagian, ini ya, di pojok kanan itu ada titik 3 kan di filenya. Itu diklik aja, kemudian kita pilih edit. Ya, edit itu untuk ya mengulang lagi ya, masuk ke halaman desainnya. Silakan diklik edit. Oke, jadi filenya di pojok kanan itu ada titik 3, diklik kemudian nanti pilih edit. Gitu ya. Silakan. Ya, nanti klik anywhere or press enter to enter the designer. Ya, klik aja sembarang dan nanti kembali ke yang kemarin ya, kita sudah sampai ke interaksi ketiga ya. Ya. Seperti biasa ya, nanti saya praktek dulu, nanti gantian Bapak Ibu ya. Jadi sambil saya review dulu, kita kemarin sudah belajar memasukkan video, sudah clear ya, yaitu dari YouTube. Hanya bisa dari YouTube, kalau dari Google Drive kadang bisa kadang enggak, ya saya masih belum tahu problemnya di mana. Kadang karena memang Google Drive sendiri kadang enggak stabil ya. Kemudian yang kedua kita sudah belajar gimana cara motongnya, yaitu itu di bagian setelah memasukkan video ya, trimnya, motong depan atau belakang, itu ya. Kemudian setelah itu kita sudah belajar menambahkan interaction. Interaction pertama kita dengan free response ya kemarin ya. Kemudian kita juga sudah belajar yang namanya penempatan soalnya, apakah di sidebar. Kalau laptop itu sidebarnya di kiri, kalau HP sidebarnya di bawah. Dan juga pengaturan timingnya, kalau kita mau men-setting atau mengatur ulang. Kemudian free response yang kedua kita menambahkan polling ya. Polling itu berarti nggak ada benar nggak ada salah, berarti centang semua kan di sini ya. Sidebarnya, kemudian waktunya. Saya izin stop video ya supaya lancar ya. Kemudian yang ketiga adalah multiple choice ya. Sidebar, kemudian kita juga bisa mengatur poinnya berapa kalau jawaban benar. Ya, jadi ini hanya bisa benar atau salah ya, jadi nggak ada tengah-tengah ya. Kalau benar ya 1, kalau nggak ya 0 ya. Kalau misalkan kita kasih poin 3, ya udah berarti benar 3, salah 0, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menambahkan lagi soal di interaksi 3, berarti ada 2 soal ya di interaksi ketiga. Dan kemarin sudah belajar yang namanya recording audio ya. Dan tipe soalnya kita tentang check all. Check all itu bisa menjawab lebih dari 1. Jadi jangan lupa untuk memberikan tanda centang hijau ya untuk jawaban yang benar. Karena kalau kita lupa memberikannya, biasanya akan muncul yang namanya error. Karena nggak ada jawaban kan di situ. Ya, kita sampai ke 3 ya. Sekarang kita akan lanjut yang keempat. Aturannya sama ya. Aturannya sama. Yang keempat, kita preview lagi. Nah, dipercepat saja. Yang pertama tadi udah bergerak yang adalah Oke,
3. Nutrisi kita ya, tumbuhan juga membutuhkan, yaitu mengambil unsur hara dari tanah dan juga air. Ya, itu ciri yang 3. Nah, ciri yang misalkan ya, ini misalkan saja ya, ini pada kasus tertentu ya. Jadi di sini itu ada yang namanya itu interaksi atau jeda. Jadi saya mute dulu ya. Jadi misalkan ini ya, saya di maaf di menit 2:11 ini, ya, ini saya pause ya. Kemudian saya akan menambahkan interaksi pause. Jadi interaksi pause itu fungsinya untuk jeda, berhenti dulu di situ. Ya, jadi supaya nggak boring kan, terus gitu kan. Jadi bisa pause. Setelah pause, bisa juga kita tambahkan yang namanya free response. Ya, free response itu misalkan kalau dalam kasus saya kan tengah-tengah pembelajaran tadi saya sudah menyebutkan tentang 3 ciri-ciri. Saya kasih pause, kemudian saya tambah lagi yang namanya free response. Coba anak-anak sampai pertengahan video ini, coba kamu ulang lagi 3 ciri-ciri yang sudah disebutkan apa saja. Bisa juga seperti itu, ya, untuk kasus tertentu. Itu namanya istilahnya adalah mid check. Mid check itu ngecek pertengahan. Sudah paham belum di tengah-tengah? Mid check ya. Oke, itu bisa pakai atau tidak. Ya, tapi ini saya coba pause ya. Saya pakai pause saja cukup, pause. Nah, pause ini bisa juga kita tambahkan apa ya? Ini namanya bukan pertanyaan, tapi kayak notice. Notice ya. Notice. Nah, notisnya bebas, instruksinya apa aja bebas. Ya. Misalkan notisnya, nah, sampai sini kita sudah belajar 3 ciri-ciri makhluk hidup. Yaitu titik-titik. Misalkan ada bergerak, bernafas, dan membutuhkan nutrisi. Ini ya, oke, udah. Jadi ini fungsi pause saya hanya untuk mengingatkan kembali. Tapi bisa juga Bapak Ibu fungsi pause-nya nanti ditambahkan yang namanya pertanyaan. Nah, sampai sini coba kamu sebutkan kembali 3 ciri-ciri tadi apa? Itu ya. Oke, silakan Bapak Ibu dan Bapak Ibu tambahkan interaction yang keempat dengan tanda pause. Boleh pause hanya untuk notice atau pause ditambahkan dengan pertanyaan untuk mid check. Mid check ya. Nah, jadi taruh di tengah-tengah ya. Kalau misalkan videonya 3 menit berarti sekitar 1,5 atau lebih. Kalau videonya 2 menit ya kita 1 menitan lah. Kalau memang terlalu pendek ya nggak usah ya. Videonya 1 menit aja masa dikasih mid check ya. Seperti itu. Silakan. Kita kasih waktu 1 menit ya. Pilih add interaksi, kemudian pilih yang pause. Jadi pause itu untuk jeda. Jadi menghindari yang namanya full ya, penuh informasi, kita pause dulu. Ini mid check. Oke. Silakan yang sudah silakan chat 4 ya, tulis 4. Kita sudah ke interaksi tepat. Bisa pause saja, kita kasih penjelasan, notice. Bisa pause, kemudian tambah lagi interaction, kasih pertanyaan. Ya, jadi yang pause pertamanya itu dikosongin aja nggak apa-apa. Kemudian nanti bawahnya add interaction to group lagi, tambah lagi, itu soal dengan free response. Nah, sampai di sini, coba kamu ulang lagi 3 ciri-ciri tadi apa anak-anak? Nah, free response ya. Seperti itu. Free respon nanti penilaiannya manual ya, karena bentuknya esai, uraian. Silakan. Habis ini kita masuk ke interaksi kelima, menambahkan gambar sama fill in blank. Fill in the blank. Yang sudah chat 4 ya, saya tunggu. Belum ada yang ngechat soalnya. Kajian yang pakainya yang free respon apa yang itu yang tadi? Pause. Pakainya pause. 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 Jadi tadi ada 2. Bapak mau gunakan pause saja hanya untuk memberikan informasi. Contohnya kayak saya ini ya. Saya kasih pause.
Pause itu cuma titik jeda aja, tapi ada notisnya. Sampai sini kita sudah belajar 3 ciri makhluk hidup nih, bergerak, nafas, dan menggunakan nutrisi. Atau fungsi yang kedua, kita pause, ya kan? Pause, dikasih notis boleh. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan, ditambah lagi pertanyaan, beri respon. Coba sampai sini kamu sebutkan lagi 3 ciri-ciri tadi apa? Misalkan itu. Jadi untuk mengecek pemahaman sampai tengah-tengah video itu dia sudah nangkep belum apa saja. Seperti itu. Itu ya. Ya, Pak Yudi nyimak dulu. Bu Dodo nyimak dulu. Sudah pause Pak memberi pertanyaan. Oke, sip Bu Nunung ya, berarti jelas ya. Oke, saya penasaran Bu Nunung pertanyaannya apa Bu? Boleh open mic Bu? Pertanyaannya apa Bu? Boleh open mic? Ya. Tadi kan di awal menyebutkan apa itu definisi atom. Nah, pas di pause saya memberikan pertanyaan, coba ulang lagi apa yang dimaksud dengan atom. Betul. Nah, jadi ya boleh itu bagus Bu. Berarti KD-nya tercapai. Berarti KD-nya kan Anda bisa menyebutkan definisi dari atom. Ya udah disebutkan kan. Itu bagus. Tapi pause-nya saya di menit jadi sudah scene ketiga Pak. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan kita perlu latihan ya. Ya nggak apa-apa Bu. Ya nggak harus scene 1 nggak apa-apa sih. Jadi untuk tengah-tengah untuk melihat kembali kan pemahaman yang scene 1 tadi dia masih ingat nggak? Itu juga nggak masalah juga. Iya, itu ya. Yang lain Pak Yahya. Iya Pak Jan. Silakan Pak. Untuk yang itu, yang tadi pause cuma itu aja jeda. Terus kalau ditambahkan lagi berarti yang interaction to group. Iya itu. Ya itu. Bukan jeda lagi, tapi free respon lagi di bawah. Boleh, free respon lagi. Kasih free respon aja. Kalau Bu Nunung tadi kan free respon, coba kamu sebutkan kembali apa definisi atom. Ya kan, jadi untuk ngecek kembali pemahaman sebelumnya tadi. Selama setengah video itu dia dapat apa sih? Dia masih ingat nggak sih semacam itu? Ya. Pak Jen, kalau saya tidak di grup, saya kliknya yang add yang biru. Oh, tapi masuk grup nggak? Detiknya sama nggak? Nanti cek dulu. Bentar ya. Dicek dulu. Contohnya yang interaction 3 tadi kan jadi 1 kan. Di detik ini ada 2 soal. Seperti itu. Ya, saya series slide aja ya. Oke, siap-siap. Bentar, tunggu ya Bu ya. Saya setting. Bu Amna 4 sudah Pak. Oke, sip. Silakan Bu Nunung. Di share screen ya. Bentar. Enggak ada. Yang hijau Bu. Oh, Bu Julina terpental ya. Yang ini ya. Mana? Nah ini Pausnya mana? Oh, ya. saya Itu ya, itu ini Bu. Jadi Ibu itu belum nambahkan free respon. Jadi pause itu tidak bisa memberikan pertanyaan, ya kan? Simbol pause. Gini aja, Ibu ulang lagi aja, delete aja, delete. Oke, sip. Delete group ya. yang ini ya. Add interaction dulu. Pause. Ibu pilih pause. Udah. Nah, kolom itu bukan untuk pertanyaan, nggak bisa untuk pertanyaan, ya, karena hanya untuk memberikan informasi aja. Nah, itu kalau misalkan Ibu nggak ada informasi, diklik down aja, ya, untuk pause saja. Atau mungkin Bu mau ngasih informasi
kita sampai di pertengahan materi, misalkan itu. Ya. Itu sampai. Ibu tulis saja di situ. Kita sampai di pertengahan materi. Jadi Pak Jen, kalau fungsi pause di sini pernyataan saja ya? Iya, pernyataan saja. Kayaknya hanya untuk mengingatkan, untuk jeda aja kan. Ibaratnya untuk break-nya. Nah, baru di situ Ibu tambah lagi yang grup, Bu. Add interaction to group, klik. Nah, oke. Sekarang Ibu pilih yang free response. Nah, baru Ibu tuliskan pertanyaannya tadi. Karena itu kan tulisannya kan enter question kan. Tadi pertanyaannya kan sampai di sini. Ya kan, sampai di sini. Coba sebutkan kembali apa definisi dari definisi dari atau. Seperti itu. Dan ya. Ya. Oh gitu. Nah ini ya. Udah Pak? Betul, itu udah ada 2, betul Bu. Sip. Betul ya, sip. Kita lanjut ke yang kelima ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Stop dulu. Oh, nggak bisa di stop Bu. Nah, udah. Oke. Paham ya? Itu untuk kasus ini ya kan, tapi kalau Bapak Ibu besoknya nggak mau menggunakan pause ya nggak masalah ya. Ini karena saya ingin menggunakan semua fungsi-fungsinya ya, jadi saya jelaskan fungsi-fungsinya ya. Nah, kita lanjut lagi interaksi yang ke-6 ya. Ini berarti 1 2 kelima ya. 1 2 3 4 4. Yang kelima kita play lagi. Selanjutnya yang keempat adalah tumbuh dan kembang. Tumbuh dan kembang dari kecil ya. Tumbuh terkena matahari, melihat putri malu, kalau disentuh daunnya dia akan menutup atau merunduk daunnya. Nah, karena ia peka terhadap rangsang. Ciri yang kan. Oke. Ya, sebelum ke ciri berikutnya, saya membahas tentang adaptasi ya. Nah, sekarang misalkan saya di titik ini saya mau kasih soal lagi, ya kan? Kita masuk coba yang interaction 5 ya. Kita klik lagi add interaction untuk 5. Sekarang kita coba pilih yang multiple choice lagi ya. Multiple choice lagi tapi memasukkan gambar. Oke ya. Ya, lihat dulu di video saya multiple choice. Oke. Kemudian kita masukkan gambar. Caranya masukkan gambar gimana? Gambar untuk soal ya. Untuk soal. Jadi kita nggak bisa memberikan gambar untuk jawaban. Jadi gambar hanya bisa digunakan untuk soal. Untuk jawaban nggak bisa. Ya. Kalau audio udah ya kemarin ya. Ngasih soal audio ya. Caranya untuk menyisipkan gambar, kita klik aja ini. Ya kan? Kemudian di atasnya kan ada menu nih. Audio kan untuk menu recording ya. Nah, yang ada tulisan insert edit image ini yang kita masukkan gambar. Kalau FX ini untuk equation. Jadi kalau Bapak Ibu yang kebutuhan untuk matematika, equation di sini bisa. Ya, cuman saya belum pernah nyoba karena saya bukan ke matematika ya, saya kurang paham. Kalau yang lainnya ini lebih ke bold, italic, ini lebih ke number dan sebagainya. Ada juga spesial karakter untuk simbol-simbol. Oke. Untuk gambar kita latihan ini di samping audio kita klik yang image, tinggal kita masukkan ya. Masukannya lihat mana? Nanti akan muncul kotak, kita pilih upload. Nah, pilih upload. Kemudian tinggal kita browse for image, kita masukkan aja gambarnya. Gambarnya kita masukkan aja, bentar tak cari dulu. Gambarnya, nah, misalkan ini. Nanti Bapak Ibu cari aja gambarnya dulu ya. Kalau nggak ada gambar bebas dulu aja untuk pertanyaan. Nah, ini sudah ke-upload. Kalau sudah ke-upload nanti akan muncul link di source ini. Kemudian kita nggak usah isi apa-apa. Kalau sudah kita upload, kemudian kita klik OK. Nah, nanti gambarnya muncul nih. Ya, ini gambarnya muncul. Kemudian sebelahnya kita kasih pertanyaan. Teks ya, boleh teks, boleh audio, bebas untuk ini ya, silakan. Yang penting bisa masukkan gambar. Tinggal dikasih pertanyaan. Dari gambar di samping, manakah burung pemakan daging? Ya,
Ya, manakah burung pemakan daging? Kemudian kita kasih pilihan jawabannya ya. A, B, D, D. Jangan lupa kasih jawabannya ya. Ini jawabannya C ya. Nah, jika sudah kita klik dan. Oke, gambar ya. Kemudian silakan dikasih poinnya, silakan. Nah, oke. Itu. Oke, silakan tambahkan interaction. Silakan. Interaction 5 ya. Nanti kita akan nambah lagi soal di interaction 5 ini. Kita multiple choice dulu, silakan. Gambar ya, latihan menambahkan gambar. Latihan menambahkan gambar. Kalau gambarnya belum ada, download dulu silahkan cari atau gambar apapun lah. Gambar di samping termasuk atom, nah, juga bisa bebas ya. Cari aja gambar. Ya, untuk silakan meletakkan Pak. Untuk meletakkan videonya di mana aja kan? Ini Bebas. waktunya bebas. Waktunya bebas Pak. Yang penting kita belajar menambahkan gambar. Ya, kalau misalkan di belakang sudah apa namanya, udah mau habis ya balik depan lagi aja. Yang penting nambahkan aja, kan kita latihan ya. Yang penting latihan. Karena mungkin Bapak Ibu videonya cuma 2 menit, 1 menit gitu kan, nanggung sebenarnya sih. 1 menit kalau pertanyaannya 10 ya capek juga. Ini bukan video ya, tapi tes. Oi. Ya. Oke lah, ditelepon dulu. Seperti itu ya. Jadi kalau standar sih kalau dalam video itu ada interaksi depan, tengah, belakang, itu standar. Tinggal kita tambahkan berapa. Depan berapa, tengah berapa, akhir berapa. Tapi kalau yang standar, depan interaction awal, tengah, mid check, akhir apa namanya, pemahaman akhir. Itu standarnya kan. Nah, tinggal kita mau kasih tengah-tengahnya, kasih interaksi lagi silakan. Biar lebih ini kan aktif lagi. Tergantung durasinya. Jadi anak menyimak video pembelajaran 7 menit itu nggak terasa karena ada efek dari activity ini. Karena dia ikut terlibat, ingat ya, yang namanya interaktif itu kan dia terlibat dalam yang namanya material, learning material. Dan tugas dari guru sebagai efektif learning adalah melibatkan mereka. Entah gimana pun caranya ya. Jen? Ya, silakan. Bisa dikasih contoh nggak itu untuk menambahkan gambar? Nah, untuk matematika bisa nggak Pak Jen? Itu kan biologi ya, IPA. Kalau matematika gimana Pak Jen? Bisa nggak? Gambar matematika atau bagaimana? Ya yang tadi yang FX tadi itu diklik yang bisa nggak? Oh, equation. Equation ya. Oke. Ini tak coba aja ya. Tapi jujur saya belum nggak paham Pak terkait equation itu. Tapi ini tak cobakan aja ya. Tak cobakan aja ya. Jadi kalau kita klik ini kan ada FX ini kan, equation ya. Iya. Nah, nanti di sini akan ada semacam kayak latek ini kan. Nah, semacam ini. Iya. Fungsinya apa, sin, cos ya kan, ada ini juga. Tangen, log, limit. Nah, ada limit juga, ada operator. Nah, di situ. Iya. Ini Pak. Ya pasti saya kurang paham nih untuk kebutuhan equation ini. Ada juga pangkat ya. Ya, pangkat atas, pangkat bawah, ada juga ini apa namanya ini pecahan ya kan? Ya, justru itu yang jadi kendala buat saya itu justru masalah simbol-simbol yang semacam ini gitu. Alhamdulillah diketemukan. Oh, ada ya. Ya, betul sekali. Karena memang masih jarang tools-tool yang menggunakan equation yang bisa munculkan, tapi di sini ada nih. Nah, nih. Misalkan kita mau nulis 1/2, berarti yang A ini kita ganti 1, B ini kita ganti 2. Nanti akan jadi 1/2, 1/2 ya kan. Kita tambahkan misalkan ini, misalkan pangkat ya.
A pangkat 2X pangkat. Nah, ya kan? Nah, pangkat. Nanti kebanyakan pangkatnya. Klik satu kali aja. Nah, tinggal di dalamnya ini kita kasih misalkan 3 pangkat 2. Nah, semacam ini. Balik aja ya. Balik ya. Makanya dicoba-coba nih. Iya, iya. Kalau belum terbiasa susah. Nah, 2 pangkat 3, betul ya? Iya. Nah, seperti itu, Pak. Ya, 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 Nah, baru kita oke kan? Oke, iya. Kan ada preview nih, kita oke kan, nanti akan muncul. Iya, iya, iya. Nah, Makasih. betul. Sip. Yuk. Nanti down aja ya. Ya, nanti tahu dah down. Seperti itu, matematika. Ya. Yuk. Bu Nunung sudah? Bu Nunung baru join lagi. Oke. Kita habis ini akan menambahkan tetap di 5 ya, tetap di interaction 5. Tapi kita tambahkan soal yang kedua, bawahnya multiple choice gambar ini. Ya, bawahnya multiple choice gambar ini. Oke. Yang lain sudah belum? Bu Julina, Bu Amna, Bu Amna sudah ya. Pak Yahya, Bu Nunung. Yang spot 5. Saya nyusul. Laptopnya ngedrop. Nanti nyusul ya, Pak. Ya, boleh. Listriknya turun. Oh, listriknya turun. Oke. Iya. Nanti diangkat ya. Biar. Iya, Pak. Nyimak dulu ya, Pak. Oke, siap. Pak Yahya sudah? Lagi tambahkan optionnya, Pak. Oke, siap. Jangan lupa jawabannya ya. Iya. Ya, itulah kendala teknis ya. Tidak bisa diduga. Tidak bisa terduga. Kita sudah nyiapin, ya nyiapin pun ya belum tentu jaminan ya, karena yang namanya faktor X ya. Kita nggak tahu, entah itu listrik, entah itu cuaca, entah itu anak nangis ya, dan sebagainya. Kemarin ada itu peserta itu sambil gendong anaknya, luar biasa tuh. Ada juga. Nah, oke, jika sudah, lihat lagi di layar Zoom ya. Lihat lagi ke layar Zoom. Kita kan sudah di interaction 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan, multiple choice bentuk soal gambar. Ya kan. Kita akan tambahkan lagi di interaction 5. Berarti soal kedua ya, interaction 5 ya, menggunakan fill in the blank. Fill in the blank itu intinya adalah untuk titik-titik di tengah. Depan juga boleh sih, belakang juga boleh. Intinya adalah fill in the blank itu isi yang kosong. Nah, isi yang kosong. Yang kosong. Contohnya ya, bebas sih nanti. Biasanya kalau dalam pelajaran bahasa Inggris ya itu biasanya misalkan I titik-titik, singing, reading, yaitu titik-titiknya di siapa? M, R, atau is, nah, semacam itu. Nah, contohkan aja biar paham. Oke, sudah ya. Sekarang kita tambahkan lagi add interaction to group karena kita mau masukkan soal di grup yang sama di titik 5 ini ya. Kita klik, kemudian kita masuk ke fill in the blank. Check all sudah, multiple choice sudah, poll sudah, tinggal nanti akhir di discussion ya nanti ya. Kita ke fill in the blank. Nah, fill in the blank ini kita tulis soalnya. Caranya mengisi ya, perhatikan caranya mengisi. Saat kita klik ini, ya kan, di atas kan ada menu ya. Nah, dan ada muncul lagi menu tambahan nih yang nggak ada di jenis tipe lain, di jenis soal lain. Adalah ini, ada kotak, ada pensil. Fill in the blank. Jadi kalau kita klik ini, maka akan muncul yang namanya space atau titik kotak kosong yang untuk dijawab. Misalkan soal saya seperti ini ya. Kelompok hewan yang bertulang belakang disebut titik-titik kan harusnya kan. Tak kasih ini, fill in the blank. Nah, maka ini akan kosong. Saya kasih titik, kemudian saya lanjutkan kalimat kedua. Dan kelompok hewan yang tidak bertulang belakang disebut, kita kasih
titik-titik lagi kan pakai ini fill the blank. Nah, seperti itu. Ya, cara menjawabnya bagaimana? Cara ngasih jawabannya ya, ingat. Jadi nanti tampilan soalnya cuma kayak gini. Kelompok hewan bertulang belakang disebut titik-titik, dan kelompok hewan tidak belakang disebut titik-titik. Nggak ada optionnya ya. Nggak ada optionnya. Mereka langsung menjawab. Cuman, perhatikan, di sini harus, kalau mau benar, anak-anak harus menjawab dengan kata yang tepat. Hurufnya juga tepat ya, nggak boleh disingkat. Kalau dalam kasus saya ini kan, kalau hewan bertulang belakang disebut vertebrata. Ini kan. Jadi anak-anak nggak boleh kalau misalkan dia nulisnya VR, E-nya nggak ada ya. Misalkan disingkat vertebrata. Salah. Karena satu karakter beda sudah salah. Ya. Tapi kalau misalkan mereka nulisnya vertebrata, V-nya besar di depan, nggak masalah. Besar kecil nggak masalah. Karena yang penting karakternya sama. Ya. Kemudian yang kedua, dan kelompok hewan yang tidak bertulang disebut titik-titik. Nah, ini adalah kotak jawaban yang kedua ya. Berarti yang ini saya tulis jawabannya invertebrata. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi nanti anak-anak kalau mau jawabannya betul harus sesuai. Nah, ini untuk belajar yang namanya kosakata kan. Kosakata berarti harus benar kan untuk penulisannya ya. Jadi pastikan pilihan jawabannya itu tepat. Ya, maksudnya pasti ya, pilihan jawabannya itu pasti. Jangan jawabannya itu jangan bentuk opini ya, tapi pasti. Misalkan 2 tambah 2 kan 4 kan, nggak mungkin 6, nggak mungkin yang lainnya kan. Nah, di situ. Jadi pastikan jawabannya itu pasti ya. Kemudian kita klik dan. Apakah hanya bisa 2, Pak? Bebas, Bapak Ibu mau nambahkan fill in blank-nya 3, 4, 5, silahkan. 10 juga bisa kok. Gitu loh. Ya, oke. Seperti itu ya. Silakan ditambahkan fill in blank. Kalau untuk poinnya Pak Jen, gimana cara menghitung di poin? Oh, poinnya. Poinnya sama. Kita kasih aja poinnya. 2 atau 3. Kalau salah satu kayaknya tetap salah. Coba ya, tak edit ya. Salah satu tetap salah ini. Karena nggak ada menunya. Kan LT berhasil dapat partial kredit. Kayaknya nggak ada menunya untuk ini. Tak dulu. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini memang kalau salah satu ya salah. Salah satu salah karena harus benar karena ini pernyataan komplit kan soalnya kan. Pernyataan komplit kan. Nah, pernyataan komplit. Seperti itu. Jadi untuk itu penilainya kalau dikosongkan 1 salah aja ya? Salah, iya salah karena satu kesatuan kan ini kan. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan ini ada menu, saya nggak tahu ya bahasa Inggris paham atau enggak ya. Di sini ada menu yang namanya learners can earn partial credit. Nah, partial credit itu maksudnya apakah sebagian ya? Saya belum nyoba ya yang ini ya. Partial credit ini seperti apa? Ya, nanti kalau mau dicoba coba aja nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi selama saya mempraktekkan salah satu aja salah. Gitu. Misalkan yang benar yang atas vertebrata kan, yang kedua salah atau kosong ya udah poinnya 0. Karena satu kesatuan nih. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat tipe 2 soal ya tambahkan lagi aja kan, mending add interaction to group lagi bawahnya kan, bentuk fill in blank lagi supaya nilainya terpisah kan di situ. Nah, seperti itu. Jadi kalau kayak saya kan misalkan tak jadikan 2 soal lagi bisa. Yang vertebrata soal 2, yang vertebrata tak kasih lagi untuk soal 3. Supaya poinnya terpisah satu-satu gitu loh maksudnya. Kalau ini kan tak jadikan 1. Seperti itu. Silakan ya, yang sudah silakan chat yes, yang sudah menambahkan fill in blank. Fill in blank. Ya. Habis ini kita tinggal nambahkan yang namanya discussion. Discussion ya. Sama nanti beberapa template yang lain tak kasih lihat. Template itu apa ya?
Yang sudah chat yes ya. Bagian atom yang berfungsi untuk titik-titik apa? Yang berfungsi untuk ini adalah itu juga bisa. Yang pasti jawabannya itu pasti ya. Jawabannya itu pasti. Tidak multitafsir lah. Jawabannya pasti. Fill in blank. Bu Amna sudah ya. Yes. Yang lain? Pak Jen? Ya, silakan Pak. Kalau untuk matematika kayaknya jarang ya menggunakan fill in the blank. Jarang Pak. Ya. Betul. Iya. Cuman ini kan tak tunjukkan aja. Oh iya. Tak tunjukkan aja. Ya bisa juga sih kalau misalkan pelajaran matematika yang bentuknya teori kan. Iya. Misalkan bangun bidang yang memiliki 3 sudut disebut misalkan itu kan. Ya tergantung kontennya sih. Kalau masih kelas bawah kan masih bisa lah untuk kosakata matematika kan. Gitu, Pak. Jadi yang saya tunjukkan ini bisa jadi tidak digunakan ya masalah. Contohnya kalau di sini ada guru TK nggak kepake semua kan, karena pakai teks semua kan. Kemarin ada juga guru TK guru TK, mereka sudah saya ajarkan akhirnya pas dia bikin lagi yang sempurna, soalnya via audio semua. Soalnya via audio semua. Iya. Iya. Ya, Pak. Makasih Pak Jen. Sama-sama. Ya. Pak Jen, saya sudah ketinggalan. Barusan wifi mati. Mati. Ya. Mana Bu Nung ketinggalan kereta? Mau didorong atau ditarik, Bu? Yang ini yang gambar bisa mau nyoba. Udah. Kalau fill in blank gimana? Sama. Add in interaction sama. Sama add interaction. Add interaction kan? Tak ulang lagi aja daripada nanti bingung nih. Di grup yang sama ya? Iya, di grup yang sama ya, jangan lupa ya. Tadi punya saya tak delete dulu. Jadi ini Bu Nunung. Ini tak delete dulu. Oh, sorry. Salah. Delete-nya apa di situ? Belum muncul. Delete. Nah, delete impression. Ya, saya ulangi ya Bu Nunung ya. Jadi kita mau menambahkan yang namanya fill in blank di dalam satu grup yang sama dengan gambar ini kan. Kita klik. Kemudian kita pilih yang namanya fill in the blank. Oke ya. Kemudian kita di sini kita kasih soal fill in the blank itu apa sih? Fill in the blank itu untuk space atau kosong, titik-titik kosong lah. Contohnya seperti aja kita kasih tahu ya. Jadi saat kita klik ininya, kursornya akan muncul menu, betul ya. Nah, cuma di sini ada menu tambahan yang namanya fill in the blank. Ada kotak kecil dan ada pensil, ya nggak Bu ya? Nah, jadi kalau kita klik ini, maka akan muncul yang namanya space. Space untuk dijawab. Space ini boleh kasih depan, boleh kasih tengah, boleh kasih belakang. Contohnya misalkan, kalau yang tadi kan saya contohkan fill in the blank-nya tak kasih belakang ya. Ini tak coba untuk tak kasih depan. Caranya tinggal saya klik aja nih fill in the blank-nya. Nah, fill in the blank kan, ini kosong ya. Kemudian tak kasih adalah kelompok hewan berulang belakang. Dan saya kasih fill in the blank lagi adalah kelompok hewan tidak bertulang belakang. Ya. Nah, jawabannya bagaimana? Nah, nanti tampilan anak-anak hanya seperti ini saja, nggak ada choice-nya, nggak ada option-nya. Jadi langsung titik-titik adalah kelompok hewan bertulang belakang dan titik-titik adalah kelompok hewan tidak bertulang belakang. Supaya bisa ternilai atau muncul penilaian ya, kita kasih jawabannya di sini. Ini yang kolom pertama ya, kolom pertama ini kan kelompok hewan bertulang belakang, berarti saya tulis vertebrata. Ya, yang kedua ini berarti invertebrata. Nah, kalau misalkan anak jawabnya disingkat VRT brata,
nggak ada E-nya depan ya, salah satu karakter aja sudah dianggap salah. Karena yang namanya kosakata kan ya harus benar ya, harus tepat ya. Nah, tapi kalau misalkan dia V-nya besar, E-nya kecil, T-nya besar nggak masalah. Karena yang penting karakternya, besar kecil nggak ngaruh. Itu Bu Nunung ya. Jika sudah kita klik dan seperti itu. Ya. Mau nyoba dulu Pak? Ya nyoba dulu ya dong, dicoba Pak dong. Zain. Silakan ya. Maaf Pak Zain. Gimana Bu? Untuk memisahkan antara soal yang kalimat satu dengan yang kedua itu harus dengan titik saja atau bisa di enter Pak? Di enter boleh, titik boleh, bebas Bu. Silakan. Oh iya. Oke, baiklah Pak. Ya Bu. Terima kasih. Tergantung kalimatnya bagaimana. Kalau masih satu kesatuan ya titik aja bisa dilanjutkan. Kalau beda ini ya dikasih enter aja. Bebas Iya, sih, Pak. itu lebih tampilan sih. Ya, satu dulu ya. Bu Nunung belum. Jadi setelah ini saya tunjukkan hal-hal lainnya sebelum kita ke bagian akhir. Ya. Oke, nanti akan saya tunjukkan ya beberapa variasi lain ya. Beberapa variasi lain. Nah, tak cek dulu sebentar. Ya sudah, chat sudah ya Bu Nunung ya. Kita tungguin ya. Kita tunggu. Kita tunggu. Sambil saya siapkan untuk yang berikutnya. Oh iya, boleh ini ketiduran ya. Ya. Kajian saya yang gambar belum selesai. Apa saya lewat dulu yang ini? Gak apa-apa sih. Silakan dilewati boleh. Yang penting udah paham ya Bu ya. Kan itu aturannya sama. Kalau udah paham lewati aja nggak apa-apa. Yang gambar itu kan harus nge-upload ya. Iya betul. Kalau nge-upload berarti saya harus cari-cari file dulu. Ya betul, cari gambarnya dulu. Ya. Lanjut aja nggak apa-apa Bu. Yang penting sudah paham ya. Tinggal ngupload aja. Kan itu cuma multiple choice kan sama tuh. Tinggal bedanya kasih soal gambar. Ya. Gitu. Yang fill in blank sudah Bu Nunung? Masih mencoba? Ya apa-apa, kita tunggu nih. Santai kok. Kita tinggal 1-2 lagi ya. Satu lagi. Tinggal yang lain itu saya tunjukkan aja karena mungkin ada yang berfungsi, ada yang mungkin nggak digunakan. Ya. Nah. Ya. Biasanya Bu, kalau boleh ulang sebentar cara masuknya. Maksudnya loginnya boleh nih. Loginnya ya. Nanti aja ya. Nanti kalau ada insya Allah ada sisa waktu kok. Nanti sisa waktu tak kasih cara untuk loginnya ya. Itu boleh nih ya. Karena mungkin ada yang belum login kan. Ya, nanti ya. Ini udah mau selesai. Oke. Bapak Ibu semuanya jika sudah. Nah, jika sudah ya, kita akan nambahkan satu interaction lagi, dua interaction lagi, tapi ini satu interaksi ini nanti saya bebaskan, terserah mau pilih yang mana, supaya Bapak Ibu bisa mengeksplor. Cuma tak tunjukkan dulu ya, Ntar. Nanti yang kan kita mau 2 lagi kan, yang terakhir kita akan gunakan discussion untuk akhir, yang setelah ini nanti Bapak Ibu bebas, tapi tak tunjukkan dulu ya. Jadi kita akan nambahkan yang titik spot 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang ke-6 ya. Saya play dulu. 6 berikutnya adalah Oke, misalkan di sini saya klik add interaction. Oke. Multiple choice sudah ya, udah, check out sudah, fill in the blank sudah, free response sudah, poll sudah. Jadi yang bagian atas ini adalah question ya. Discussion nanti untuk akhir. Ya, karena diskusi itu biasanya untuk mendiskusikan pembelajaran, untuk tanya jawab juga boleh, bisa juga untuk ngasih form absensi.
ya, ngasih form absensi. Anak-anak setelah ini silakan kamu absen di sini bisa. Kemudian annotation itu untuk jeda maupun web embed. Web embed ini sayangnya nggak berfungsi ya, untuk di HP itu nggak berfungsi, jadi abaikan aja. Tapi kalau Bapak Ibu siswa pakai laptop ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi web embed ini kita bisa masukkan link dan link itu bisa langsung muncul tanpa harus ngeklik. Contohnya kemarin saya tunjukkan. Misalkan web embednya saya masukkan Google Form, jadi nanti di tampilan layar langsung muncul Google Form di sebelah kiri. Video di kanan, Google Form-nya di kiri langsung mengisi. Ya, tapi sayangnya itu hanya bisa tampil di laptop. Ya, jadi ini kita abaikan aja. Oke. Kemudian sebelum ke template, saya jelaskan dulu lagi ya, saya tambahkan lagi. Ternyata kita bisa juga, ya, ternyata saya lupa ya, ternyata bisa. Jadi kita bisa di option itu kita bisa menambahkan gambar maupun audio. Jadi tidak hanya di soal. Kalau yang sebelumnya itu kan kita sudah belajar menambahkan audio ya untuk soal ya. Anak-anak misalkan kita recording, betul ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan yang namanya gambar untuk soal, betul nggak ya? Dan ternyata di sini kita juga bisa. Nah, saya akhirnya ingat ya. Jadi di pilihan jawaban ini kita juga bisa ngasih yang namanya jawaban recording audio, ya. Bisa juga jawaban gambar. Nah, misalkan soalnya di bawah ini manakah yang termasuk kelompok reptil? Ya, kita kasih gambar gajah, gambar ular, gambar kuda, dan seterusnya. Kita bisa ngasih gambar. Aturannya sama. Kita klik aja gambar dan kita upload, sama ya. Aturan audio juga sama. Kalau kita mau ngasih pilihan jawabannya itu adalah audio. Nah, jadi itu untuk mengatasi problem bagi anak-anak kelas bawah yang belum bisa baca tulis ya. Jadi kita bisa memberikan soal audio, jawabannya gambar. Kita bisa ngasih soal audio, pilihan jawabannya audio juga bisa. Jadi non-stack itu bisa, sangat bisa sekali. Itu ya, itu sudah saya tunjukkan. Jadi nanti mau digunakan atau tidak tergantung kontennya. Kemudian yang lainnya adalah ini template ya, yang bagian bawah ini ya. Template ini bukan soal ya. Template ini lebih ke yang namanya kayak template ya. Maksudnya desain. Contoh saya perlihatkan aja. Misalkan vocabulary matching. Jadi di sini sudah langsung muncul soal-soal nih. Tapi sayangnya di sini untuk bahasa Inggris ya, maksudnya ini adalah soal. Template itu adalah soal yang sudah jadi, tinggal kita otak-atik aja. Nah, jadi kita bisa juga menambahkan kayak gini nih, kalau kita butuh soal yang menggunakan tabel, kita bisa menggunakan ini, tinggal kita ganti aja ini. Nah, seperti itu. Kita ganti dengan konten kita. Kemudian jawabannya kita ganti. Seperti itu ya. Nah, ini template. Kemudian template yang lain ada namanya template ke bawah lagi ya. Function table. Function. Nah, semacam ini. Y sama dengan X tambah 15. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Y sama dengan X tambah 15. Kalau Y-nya 20, X-nya berapa? Nah, seperti itu. Y sama dengan X tambah 15. Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? Seperti itu ya. Ini adalah template, tinggal kita ganti otak-atik soalnya saja. Oke ya, itu template. Kemudian yang berikutnya, kita cancel aja, karena hanya saya contohkan. Template yang lain, yang terakhir adalah template place in order. Kita klik aja. Place in order itu hampir sama dengan fill in the blank ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita ganti soalnya. Ya, tapi saya jarang menggunakan template. Nah, saya lebih enak menggunakan dari buat sendiri ya, custom. Cancel. Tapi kalau kebutuhannya ada yang dari template silahkan. Oke, ini saya cancel. Itu ya. Mungkin itu, ini tak tunjukkan aja. Jadi silakan Bapak Ibu untuk interaksi yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bebaskan pilih menu apapun selain discussion ya. Selain discussion. Kalau discussion Anda akan kita berikan di akhir. Yuk, saya beri waktu 2 menit. Silakan mengeksplorasi sendiri. Boleh soalnya gambar, boleh jawabannya pakai audio,
boleh soalnya audio, boleh nanti jawabannya pakai audio juga. Silakan mengeksplor sendiri ya. Ini saya bebaskan kecuali discussion. Biar saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Silakan ya, Bu Nunung ya. Silakan, mau pakai fill in blank boleh sama, tapi dengan model berbeda, dengan cara apa namanya? Kalau fill in blank tetap sama ya, gitu ya. Multiple choice-nya gimana itu Pak? Di video yang baru, di baru, yang iya, baru. interaction yang baru Pak, waktu yang baru, di titik timing yang baru tentunya. Oh, iya. Yang penting latihan mencoba sendiri ya. Questionnya bebas mau pakai tipe yang mana. Free respon boleh, polling juga boleh ya, tergantung kontennya Bapak Ibu apa. Ini saya bebaskan. Itu masuk ke interaction yang ke-6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sudah silakan chat 6, ketik 6. Nah, setelah ini baru kita masuk ke yang akhir. Yang akhir. Jangan lupa chat 6 ya. Saya mute dulu supaya nggak mengganggu yang lain. Yang sudah chat 6 ya. Itu bebas menggunakan yang semua itu. Bebas, bebas. Kecuali discussion Pak. Aja. Bebas Pak, mau nyoba template juga boleh kalau memang dibutuhkan. Kalau template kan sebenarnya cuma tinggal ganti soal aja. Template itu seperti itu. Soal yang sudah jadi, cuman itu kan soal Inggris kan. Soal bahasa Inggris. Tinggal diubah aja soalnya. Kalau mau pakai yang template Pak. Gitu. Jadi yang pasti nyoba-nyoba aja bebas. Yang pasti kalau sudah ya, nanti chat 6 dan tipe questionnya apa. Misalkan 6 multiple choice, 6 essay atau free response, 6 polling, 6 fill in the blank. Gitu ya. Chat 6 dan tulis tipe soal yang digunakan apa ya. Ya, jadi ini memang saya bebaskan. Bebas. Kalau mau gampang ya free response soal essay. Bisa juga multiple choice dengan model, dengan audio recording. Atau dengan gambar juga boleh. Ya, Bu Julina 6 check all, sip. Ya. Oke, yang lain. Tunggu ya. 30 detik lagi. Sudah, Pak. Oke. Dari Bu Dodo, Pak Jen, bentuk pembuatan itu harus semua dibuat atau sesuai kebutuhan? Sesuai kebutuhan aja, Bu. Kalau untuk, kan ini karena latihan kan? Karena latihan ini saya tunjukkan semua, dicoba semua, Bu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu untuk pembelajaran yang diberikan ke siswa ya sesuai kebutuhan aja. Ya, kan ini karena kita fungsinya praktek ya.
Jadi kita coba semua, intinya seperti itu. Ya. Kalau misalkan hanya 3 saja ya nggak apa-apa. Kan ini kita sudah sampai 6 nih. Kalau Brodo hanya bikin 2 saja ya nggak masalah. Kasih soalnya 2 saja, interaksinya ya. Sesuai kebutuhan yang penting ya. Sesuai kebutuhan. Ya, Pak Yahya sudah belum? Bu Julina sudah belum? Bu Amna sudah belum? Tulis ya, chat 6 dan tipe soalnya. Oke ya. Jadi play posit ini bisa digunakan untuk anak kelas bawah. Pak Jen, saya kan materinya enggak kemarin tuh bikin videonya cuma durasi sebentar, jadi materinya cuma sedikit banget. Gak apa-apa, kan untuk latihan, Bu. Dipadatkan aja nggak apa-apa. Ibu nambah interaksinya sampai 10 nggak apa-apa, kan ini untuk latihan aja. Ya, artinya yang interaksi yang saya buat soalnya itu aja gitu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya udah. Nggak apa-apa, kan video ini nggak mungkin dikasihkan ke siswa kan. Video ini hanya untuk latihan, Bu, tenang aja. Jadi ya, yang penting kita menguasai dulu ya, kita menguasai dulu. Jadi inovasi itu baru muncul kalau kita sudah menguasai ya. Ya, Baru nanti kita otak-atik mau ngapain bebas. Ya. Kemarin ada yang video ini kemudian diintegrasikan dengan game. Jadi di akhir video itu dikasih link game buat Wall, ya kan? Nana, setelah menyimak video ini coba kamu mainkan game ini ya. Nah, dikasih link game itu habis itu. Nah, supaya untuk asesmennya kan, penilaiannya kan. Jadi tujuannya guru itu supaya nggak usah bikin kelas. Jadi videonya selesai, akhir dia masuk game. Dan penilaian nanti di game terakhir. Seperti itu. Jadi mau bikin kelas atau tidak itu opsional sih, tergantung. Pak Jen? Silakan Pak Tata. Kemarin kan saya bikin videonya itu kan hanya volume tabung ya. Berarti pertanyaan-pertanyaannya semuanya sekitar volume tabung aja. Nggak apa-apa. Kalau misalkan kan untuk latihan aja Pak ini Pak. Untuk latihan aja. Kalau misalkan Bapak mau tanya tentang apapun boleh. Yang penting kan videonya kan nggak dikasihkan ke siswa Pak. Ini kan untuk latihan aja. Oh iya. Jadi untuk sertifikat tuh kita nggak perlu membuat yang sempurna ya. Yang penting sudah bisa. Ya, karena judul kita kan penguasaan ya, penguasaan tools. Ya, gitu Pak. Nanti tinggal ke depannya Pak Tata tinggal dikompleti aja videonya. Tabung, apalagi seperti itu. Ya, sudah ya. Kita lanjutkan. Kita sudah ke interaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita ke interaction yang terakhir ya. Yang terakhir. Apakah hanya bisa 7 Pak? Tidak. Bapak Ibu mau nambahkan interaksinya itu 7, 10, 20 silahkan. Yang penting nyaman digunakan. Karena kalau video cuma 2 menit soalnya 200 ya itu namanya bukan video ya, tapi ujian. Soalnya 200. Gimana Pak? Gimana Pak? Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Pak Jen? Bentar, Bu. Saya terkenal. Saya tahu-tahu ngedon ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Saya sempat ngedon nih tadi. Pak Jen, ya, pertanyaan saya itu ada yang free respon pakai audio. Pas jawabannya di bawah kan ada advice, tanda centang yang interaksi request. Itu gimana itu? Jadi yang gini? Biasa kan langsung jawaban. Kalau free respon kan nggak ada pilihan jawabannya kan Pak, cuma kotak uraian aja kan kalau free respon kan. Iya. Iya. Kalau advance itu untuk settingannya kok Pak. Advance itu settingannya. Advance itu untuk settingan. Untuk settingan soalnya saja. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau tahu ya, saya aja cara menggunakan karena itu sudah masuk ke menu advance memang, sudah menu ke level advance ya. Itu harus kompleks contohnya ya. Nah,
contoh aja. Atau tak perlihatkan aja ya maksudnya ya. Misalkan tadi kan free response ya. Jadi semua suatu ada event-nya memang. Bagian event ini kan, interaction is required. Maksudnya required ini tersedia. Kalau misalkan enggak ya di ini aja, kosongnya aja. Maksudnya itu perlu diisi enggak sih? Nah, gitu ya. Kemudian interaction pause video playback. Jadi interaction itu bagian interaction ini videonya berhenti enggak? Nah, gitu. Kan berhenti kan? Kalau enggak berhenti kan jalan terus. Videonya jalan terus, tapi soalnya ini kan, jadi otomatis mereka jadi multitasking kan, sambil jawab sambil dengerin video. Maka ini dicentang supaya videonya itu pause, videonya itu berhenti saat interaksi muncul. Kemudian bawahnya ada learner can rewind after receiving the interaction. Maksudnya bisa nggak si siswa ini setelah mengisi itu balik lagi videonya, merewind ya after receiving the interaction, bisa nggak merewind? Setelah mengerjakan activity, bisa nggak dia merewind? Nah, bisa nggak dia kembali ke videonya? Seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, allow more than one item. Maksudnya, apakah siswa diizinkan pengisian lebih dari satu? Ya, tapi kalau fungsinya untuk penilaian kan masa lebih dari satu? Kan satu kali pengisian aja kan? Kalau lebih dari satu, dia bisa tahu jawabannya kan? Misalkan pengisian pertama salah. Ya kan? Dia jadi tahu jawabannya kan. Nah, pengisian kedua benar. Seperti itu. Jadi ini nggak perlu dicetak. Gitu maksudnya Pak. Iya. Ada juga di tipe soal lain misalkan multiple choice ya. Misalkan multiple choice. Ini ada juga advance-nya juga nih. Nah, ini ada juga advance-nya. Nah, setiap ini ada. Ada juga randomized answer order, maksudnya urutannya itu acak atau urut. Pilihan jawabannya itu nanti acak atau urut. Kalau tadi kan punya saya A, B, C, D, atau kan nanti di random answer order-nya. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga yang titik 3 ini ya. Ada juga setting-setting nih saya. Duplikat interaction untuk mengcopy soalnya. Add interaction before, menambahkan soal yang sama di sebelumnya. Menambahkan interaction after, setelahnya. Move interaction into previous group, maksudnya kita pindahkan soal ini di spot yang sebelumnya. Separate from group, move interaction forward, kita pindahkan ke interaction setelahnya. Seperti itu. Ya, itu ya. Terus di sini ada juga sih, misalkan apa kayaknya. Advance. Sama ya advance-nya ya. Nah, sama. Seperti itu. Itu adalah settingan aja sih. Saya udah default aja, tidak pernah saya otak-atik karena sudah sesuai menurut saya. Kalau ada interaction pause dan hanya pengisian satu kali, udah cocok. Ya, biasanya nggak saya otak-atik. Gitu Pak ya. Gitu ya. Iya. Ya, saya lanjutkan. Gimana Pak? Fungsinya yang dua itu aja, itu yang. Iya. Ya, menurut saya cocok yang dua itu saja. Oh, iya. Ya pasti kalau mau ini ya coba-coba aja Pak. Perbedaannya di mana dicoba-coba aja. Iya nanti. Terima kasih Pak Jen. Ya siap. Ya. Saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke interaksi yang terakhir. Interaksi yang terakhir kita kasih di akhir aja ya. Oke, tapi perhatikan jangan sampai di paling akhir. Kalau misalkan video saya ini kan 432 kan menitnya ya video saya. Jangan kasihkan di 432. Kenapa? Resiko nggak muncul. Karena video berakhir, interaction muncul, bisa jadi interaction juga nggak muncul juga. Jadi paling nggak minimal itu 3 detik sebelum berakhir. Ya, 3 detik sebelum berakhir. Kalau misalkan saya itu 432 ya paling nggak di 429. Nah, seperti itu. Jadi sebelum berakhir tuh masih ada interaction. Jangan ditaruh di paling ujung akhir ya. Karena nanti takutnya nanti nggak muncul atau nggak kebaca. Nggak muncul interaction-nya. Nah, karena kan videonya kan pas berakhir ya. Seperti itu. Paling nggak 3 detik sebelum berakhir. Ya, jadi video saya di 432, jadi saya tambahkan di 429. Ya, kalau misalkan mau nambahkan yang paling akhir loh ya. Yang paling akhir ini saya tambahkan add interaction, kemudian saya tambahkan discussion.
Nah, jadi discussion ini fungsinya untuk apa? Banyak sih. Yang pertama bisa digunakan untuk tanya jawab. Jadi bisa saya tulis misalkan ini, anak-anak sampai di sini, silakan jika ada pertanyaan. Nah, jadi nanti bentuknya kayak chat, diskusi ini bentuknya kayak chat WA lah. Nanti dari siapa mau tanya apa, dari siapa akan tanya apa, seperti itu. Bisa juga kita gunakan untuk discussion. Nah, sampai di sini, yuk kita diskusikan tentang apa misalkan. Nah, kira-kira coba kamu analisis hewan ini itu bernafas dengan apa dan seterusnya. Nanti discussion. Bisa juga itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa menggunakan discussion ini untuk menggantikan fungsi web embed. Ya, web embed itu apa sih? Web embed tadi kan untuk menyisipkan link ya. Nah, cuman kan web embed ini nggak berfungsi untuk versi HP. Jadi kita bisa menggantikan fungsi web embed dengan discussion. Banyak sih fungsinya. Misalkan sampai di sini, silakan absen di Google, di link Google Form ini. Nah, baru tinggal kita kasih linknya nih, linknya apa? www.googleform.com bla bla bla. Itu ya. Bisa juga sampai di sini silakan untuk mengerjakan tes berikut atau bermain game buat berikut. Bermain game buat berikut. Gitu. Baru kita kasih linknya. Nah, ini kita kasih linknya. Jadi nanti anak-anak ngeklik linknya. Selesai. Kenapa? Karena kita kasih link di akhir. Kenapa? Karena setelah kita kasih link kan otomatis mereka keluar kan dari video kan. Karena dia masuk ke tab baru kan. Setelah dia klik, dia lanjut ke tab baru. Selesai kan. Videonya video yang dia lihat sudah loncat ke link yang diberikan. Jadi dikasih di akhir. Kalau itu berhubungan dengan link. Kemudian klik dan. Misalkan ini link Wordwall. www.wordwall.com misalkan itu. Karena saya belum ada link untuk Wordwall-nya ya, belum. Nah, misalkan ini kita klik dan. Nah, seperti itu ya. Ini adalah fungsi dari discussion. Ada 3 ya. Yang pertama, misalkan untuk tanya jawab, nanti bentuknya kayak chat, dari siapa, tanya apa. Nah, tinggal nanti jawabannya bebas. Mau dibuatkan video lagi untuk menjawab atau dijawab aja di grup WA untuk menjawab. Bebas ya, tinggal jawabannya mau bagaimana. Yang kedua, fungsinya untuk discussion. Yuk anak-anak, sekarang kita diskusikan, coba kamu analisis tentang hewan ini. Ciri-cirinya bagaimana. Nah, nanti masing-masing menjawab. Atau mungkin coba anak-anak sampai di sini coba kita diskusi ya. Yang cowok coba kamu berikan contoh hewan vertebrata, yang putri kamu bahas contoh dari invertebrata. Nanti yang cowok jawab semua, oh ini. Misalkan seperti itu. Atau yang ketiga, fungsi discussion untuk menggantikan dari fungsi web embed. Seperti itu. Oke, silakan ditambahkan interaction akhir. Discussion, bebas mau kasih apa. Kalau Bapak Ibu belum ada linknya, tulis saja bebas ya. Misalkan www.game.com itu aja. Contoh aja ya. Tapi pastikan kalau untuk kedepannya untuk diberikan ke siswa link itu sudah ada duluan. Gitu. Mau kasih Google Form juga silakan, ya kan. Mau kasih live worksheet silakan. Mau kasih link Kahoot silakan. Mau kasih link YouTube silakan, bebas. Yuk silakan. Kalau sudah silakan chat finish, kita selesai. Kita selesai. Cuma durasi videonya jangan di akhir aja gitu, jangan terlalu di akhir. Ya, paling enggak 3 detik. Kalau videonya sampai di 4 menit 20 detik ya berarti 4 menit 17 detik ya kan. Paling tidak 3 detik sebelum bubar, sebelum habis. Supaya aman lah, supaya bisa muncul. Karena kalau nanti di paling akhir takutnya nggak muncul. Karena kan barengan sama habisnya video ya.
Oke, silakan. Jadi habis ini kita selesai, tinggal nanti saya tunjukkan gimana nge-share linknya, ya. Kemudian nanti saya lanjutkan untuk ini ya, login aja ya, login. Nanti untuk pembuatan kelasnya kalau nggak cukup waktunya tenang aja, karena saya masih ada sisa pertemuan dengan angkatan sebelumnya tentang membuat kelas juga. Jadi nanti bisa saya gabungkan, ya, untuk pembuatan kelas Playpositnya. Sebenarnya singkat sih, paling nggak 15 menit sih. Nah, cuman itu tadi, kalau misalkan nanti terlalu mepet, nanti kita gabungkan dengan angkatan sebelumnya aja untuk pembuatan kelasnya. Sambil ini, nanti kalau masih ada sisa waktu, pertemuan yang tambahan itu nanti bisa sharing-sharing lah, nanti yang kurang apa. Yang masih belum paham di mana. Ya, finish ya, alhamdulillah ya, finish. Akhirnya. Nah, Bapak Ibu semuanya kalau sudah selesai, perhatikan di layar Zoom ya. Yang belum itu ada di sini ada tulisan yang namanya Open Template Gallery. Jadi template gallery ini fungsinya sama, fungsinya untuk template ya. Cuman di sini lebih komplit templatenya daripada yang tadi saya buka. Contoh, kalau saya klik, nah di sini ada kategori ya, template tentang learner feedback, bentuknya nanti poll question, atau learner note. Nah, dari bentuknya untuk reflective pause ya, supaya anak bisa mencatat pembelajarannya. Ada juga learner experience ya, bentuknya seperti nanti bisa di-apply aja. Ada juga discussion. Ini kategori-kategorinya ada pre or post assessment, bentuknya adalah multiple choice nanti. Ada juga summative assessment. Ada juga checking for understanding, ya kan? Apakah di depan, tengah, akhir, nah, nanti ada banyak dan yang lainnya. Ya tinggal di apply aja. Misalkan ini saya apply kan. Nah, add user to when to apply the checking for understanding. Tinggal kita klik apply aja. Nanti kita kasih di detik untuk yang lain aja ya. Contoh ya, ini saya apply. Nah, applying interaction template. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi, ini ada tulisan, tapi bentuknya bahasa Inggris. Using evidence or example, please explain what you already know about this topic. Nah, menggunakan contoh, coba kamu jelaskan yang sudah kamu ketahui dari topik ini untuk melihat pemahaman sebelumnya kan. Nah, berada di 00 ini. Kemudian, dari template ini, apa namanya, letaknya secara otomatis ngeletak sendiri. Ya kan, secara otomatis. Ini kemudian di akhir nih, jelaskan apa yang sudah kamu pelajari dari lesson ini. Berikan contoh dari yang kamu pahami. Kemudian ada, do you feel confident in your understanding of topic? Apakah kamu sekarang sudah paham dengan pelajaran hari ini? Seperti itu ya. Ini template-nya itu otomatis akan ngisi sendiri di awal, di tengah, dan di akhir. Seperti itu. Ini ada juga mid checkpoint nih. Nah, nih midway checkpoint. In this lesson making sense. Nah, nih please note to your period of respond in the next interaction. Nah, ini adalah midway checkpoint menggunakan poll. Itu ya. Itu dicoba sendiri aja, tapi saya jarang sih karena ini banyakkan referensi Inggris ya. Seperti itu. Kalau nggak digunakan ya dihapus saja. Itu ya. Ya. Nggak ada pertanyaan ya terkait template ya. Jadi template itu adalah yang sudah jadi. Open template gallery ya. Jadi nanti akan ngisi sendiri secara otomatis. Itu template tidak bisa dirubah bahasa Indonesia? Bisa, bisa. Ya, bisa. Bahasanya otomatis saja, Pak. Ngubahnya otomatis, manual. Kita ngubahnya manual, tinggal kita apa namanya? Kita delete aja ini. Kita delete aja, kita ganti bahasa Indonesia. Makanya karena ini referensinya Inggris, saya jarang menggunakan. Itu. Cuman kita dapat gambaran. Kan. Oh, ini untuk template untuk pemahaman awal nih, taruh di titik 00. Kemudian di tengah-tengah ada mid checkpoint-nya untuk melihat pemahaman di tengah. Kemudian ada di akhir kita bisa nambahkan explain you have learned from this session. Nah, jadi jelaskan apa yang kamu pahami sampai sekarang. Kesimpulannya apa sih intinya itu kan?
Nah, jadi kita bisa mendapatkan ide-ide interaction apa menggunakan template-template tadi. Seperti itu. Iya. Itu ya Pak Yahya ya. Sip. Kalau sudah lihat di layar Zoom ya, kita klik review. Tapi sebelum di save exit, jangan lupa kita isi dulu ya, title-nya diisi. Learning objective itu KD-nya apa? KD-nya. Misalkan siswa mengetahui 8 ciri-ciri makhluk hidup. Seperti itu. Kemudian teksnya nggak usah diisi. Teks itu untuk kategori ya, misalkan teksnya IPA, makhluk hidup, ciri-ciri, semacam itu. Kemudian target audienya untuk siapa, ini nggak usah diisi ya. Karena kita fungsinya pembelajaran kan untuk sendiri ya, untuk kalangan sendiri ya, bukan untuk umum. Jadi fungsi teks ini gunanya untuk pencarian atau untuk publik. Misalkan saya mau cari video interaktif tentang ciri-ciri makhluk hidup deh. Nah, saya kasih kata kunci IPA. Nah, atau saya kasih kata kunci makhluk hidup, nanti akan muncul punyanya orang-orang yang nulis teksnya. Contohnya seperti itu. Kayak Instagram lah, ya kan Instagram itu ada tag tagar kan. Kemudian playback option ini nggak usah diisi ya, karena kalau kita isi yang pertama allow learner to rewind, apakah dia bisa mengulang kembali. Allow learner to skip, apakah siswa bisa men-skip ya, melewati interaksinya. Allow viewer to fast forward, apakah siswa bisa mempercepat videonya. Allow learner to retake the book upon completion, siswa bisa mengulang kembali video pembelajarannya. Nah, ini nggak saya centang semua. Karena kalau saya centang semua, dia bisa ngulang, bisa melewati interaksinya, bisa mempercepat. Kalau mempercepat kan dia bisa langsung selesai kan. Jadi video kita sia-sia. Yang terakhir, allow learner to retake. Retake itu mengulang lagi. Contohnya misalkan kasus saya sebagai siswa ya. Misalkan sebagai siswa saya lihat video dan ternyata video itu ada 10 interaksi. Ternyata saya ngisi sampai 4, tiba-tiba ibu saya nyuruh untuk beli gula. Belikan gula dulu. Saya baru ngisi 4, kan nggak mungkin saya lanjutkan. Otomatis saya stop atau saya back. Kemudian saya beli gula. Nah, kemudian setelah saya beli gula, saya lanjutkan lagi. Nah, dan ternyata kalau saya lanjutkan, otomatis videonya itu sudah sampai di 4. 4-nya sudah terisi, nggak bisa diulang lagi. Ya. Nah, jadi setelah saya beli gula, saya tinggal lanjutkan interaksi 5, 6, 7, dan seterusnya. Betul ya? Tapi kalau ini saya centang, allow learner to retake, berarti siswa itu bisa mengulang lagi. Contohnya kasus tadi, kalau misalkan saya ngisi sampai 4, kemudian saya disuruh beli gula, saya ngeklik linknya lagi, saya ulang lagi dari awal, gitu loh. Saya ulang lagi dari aktiviti pertama. Otomatis kan saya bisa cheat kan? Cheat itu ya saya bisa tahu jawabannya lah. Karena tadi saya sudah kerjakan sampai 4 kok, gitu loh. Di situ. Ya tergantung tujuannya apa. Apakah tujuannya untuk pembelajaran aja atau ada penilaiannya seperti itu. Itu ya. Jadi ini kalau untuk kasus saya enggak saya centang semua. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini privasi, kita klik privasi aja, privat. Jangan publik ya karena ini latihan kan. Nah, kita privat dan kemudian kita save change. Nah, kita simpan perubahan, baru kemudian kita preview, oke? Nah, oke. Setelah sampai preview, silakan Bapak Ibu coba ya. Nanti langsung dipercepat aja, Bapak Ibu setelah preview cepat aja di play. Maksudnya itu berfungsi enggak soal-soalnya. Nah, muncul. Kemudian spot kedua muncul enggak? Spot ketiga berfungsi enggak? Dan seterusnya. Pak, kok bisa dipercepat? Ya iya kan kita kan yang buat, tapi nanti sebagai siswa yang melihat itu nggak bisa mempercepat. Ini kan karena kita untuk review ya. Nah, oke, silakan nanti di preview. Kalau sudah berfungsi, silakan chat berfungsi. Gitu ya. Yuk silakan, saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Saya akan siapkan yang untuk login dulu ya, karena tadi Bu ini tanya terkait login.
Yang sudah preview, yang berfungsi silakan chat berfungsi ya, Bapak Ibu ya. Oke, 30 detik lagi. Yang sudah silakan chat berfungsi ya. Nggak usah dilihat ini, langsung dipercepat aja ke titik-titik spotnya, muncul enggak, sama bisa diisi enggak. Kemudian audionya bisa diputar enggak, gambarnya ada enggak, semacam itu. Ya. Berfungsi, sip. Ya. Oke, berfungsi ya. Biasanya tuh kalau nggak berfungsi itu biasanya jawabannya lupa diberikan, semacam itu biasanya. Jadi kan tadi kan kita ngasih tanda centang hijau kan untuk yang benar kan. Nah kalau nggak diberikan biasanya error. Ya kalau sudah di close saja yang previewnya, kita kembali ke halaman yang ini tadi ya. Kemudian nanti silakan klik save and exit. Nah kayak kemarin kan save and exit sudah jadi nih. Sekarang sudah jadi videonya. Dan sekarang bagaimana cara untuk menge-share-nya? Kita sepakati nanti pembuatan kelasnya kita gabungkan dengan angkatan sebelumnya aja ya, karena angkatan sebelumnya saya juga masih punya PR terkait pembuatan kelas. Ya, ini nanti setelah ini selesai nanti saya pengen bantu yang belum login, ya kan, daripada masih bingung kan, nanti nggak bisa nggak bisa melanjutkan atau menyelesaikan. Ya, kalau sudah nanti akan kembali ke halaman dashboard. Finish and exit ya? Ya, save and exit betul Bu. Oke. Klik save and exit. Pak Jen, ya. Kalau sudah misalkan kan ini udah jadi, terus mau diedit lagi ini bisa kan? Bisa, sama kayak tadi Pak, kayak aturannya kita mulai lagi tadi kan. Kita klik Jadi aja edit. pilih edit lagi gitu. Oh, edit seperti lagi. Itu. Iya. Kita masih bisa mengedit sampai kapanpun. Ya, betul. Iya. Ya, sudah ya. Sekarang saya tunjukkan gimana mendapatkan link share-nya, berarti kan. Jadi, lihat di layar Zoom. Kalau sudah jadi, nanti filenya sudah ada. Kemudian kita pilih yang titik 3 ini. Kalau edit, kita berarti mengedit lagi. Kalau setting, kita mau mengatur settingan tadi ya, kayak KD-nya, playback option-nya, privasi, dan sebagainya. Itu setting. Kemudian yang lainnya itu adalah preview, ya kayak tadi ya, preview berfungsi atau tidak. Nah, kemudian di bawahnya ini ada yang namanya assign sama collaborate. Oke, perhatikan. Jadi untuk nge-share link itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah sebagai tugas, assignment. Yang kedua hanya sebatas collaborate atau dia hanya preview. Ya. Kalau assign, otomatis semua data-data mereka akan kerekap. Tapi ingat, syarat untuk kerekap adalah mereka harus login dulu dan masuk ke kelas kita, ya kan? Cuman ini nanti belum saya jelaskan terkait pembuatan kelas, ya. Tapi untuk sementara, untuk form ketuntasan yang collaborate ini, ya. Oke, tak tunjukkan aja dulu ya. Kalau kita klik assign, nanti akan diminta untuk memasukkan kelas.
Kalau di tempat saya sudah ada, kelas saya sudah ada kelasnya, 7H, 6B, 6A. Ini saya kemarin untuk contoh yang kemarin-kemarin ya. Jadi kalau yang ini assignment, saya klik aja kelasnya, kemudian saya kasih deadline-nya, misalkan deadline-nya sampai tanggal 20. Oke. Nah, kalau sudah nanti akan muncul link. Jadi kalau kita ngasih untuk kelas 7H sama 6B, nanti linknya berbeda. Linknya 7H sama linknya 6B berbeda. Jangan dicampur ya. Kenapa? Karena link ini nanti akan datanya itu akan masuk sesuai kelasnya. Kalau kita ngasih ke anak-anak kelas 7H ya kita ngasih link yang 7H. Kalau kita ngasih untuk anak-anak kelas 6B, kita juga harus ngasih link yang 6B ini. Nah, nanti ini linknya untuk 6B. Supaya apa? Data mereka masuk sesuai kelasnya masing-masing. Gitu ya. Tapi ini belum kita pelajari. Minggu depan aja nanti bareng sama angkatan yang sebelumnya ya. Ini assignment. Kemudian yang terakhir ini collaborate. Nah, collaborate ini mudah. Collaborate ini berarti kayak preview, cuman mereka nggak bisa mempercepat. Fungsinya sama kayak siswa, cuman datanya tidak bisa dikolek, nggak bisa di-save. Ya, gitu ya. Kita copy. Nah, ini linknya. Ini link punya saya. Nah, nanti cukup sampai sini aja ketuntasannya Bapak Ibu. Ngasih link ini aja. Ini contohnya ya. Nanti linknya silakan di-share ya. Boleh di grup, boleh di sini juga. Di chat Zoom sama di grup ya. Supaya nanti bisa saling melihat hasil pekerjaannya. Ya, seperti itu. Yuk, sampai situ dulu. Silakan Bapak Ibu klik link yang collaborate ya. Silakan. Klik link yang collaborate. Titik 3, pilih yang collaborate, kemudian copy linknya. Seperti itu. Kemudian kasihkan di chat Zoom. Atau nanti juga kasihkan juga di grup WA ya. Itu adalah hasil pekerjaan kita hari ini. Oke. Pak Zen. Iya, silakan Bu Leni. Saya sih mah nggak ngerti sama sekali, Pak. Terlambat tadi. Gak apa-apa, nanti Ibu sudah login belum? Ibu udah masuk? Udah. Saya perhatikan aja tadi dari tadi. Ya, jadi gini Bapak Ibu, ya jangan khawatir ya. Jadi saya selalu memberikan banyak jalan ya. Yang pertama, memang ikuti live. Yang kedua, kalau nanti terlambat atau mungkin nggak nyimak, bisa ikut rekaman. Yang ketiga, di rekaman masih belum bisa tanya di Japri atau di grup. Yang keempat, kalau misalkan nggak bisa semuanya, saya itu selalu memberikan fasilitas untuk yang namanya itu join atau receipt. Receipt itu gini, Bu Leni misalkan belum paham bagian preposit ya, saya kan minggu depan itu kan ada kelas lagi kan workshop, itu angkatan 7. Bu Leni bisa gabung lagi dan itu gratis gitu loh, nggak masalah. Itu jadi nanti Bu Leni bisa ikut lagi, Bu Leni. Kayak kemarin kan ada yang dari angkatan sebelumnya kan, Bu Anastasia sama Bu siapa, Bu Mimin juga kan. Bu Mimin ikut yang Animaker karena belum paham yang Animaker. Bu Anastasia ngikuti semuanya karena semuanya belum paham. Gak masalah, kemarin ada yang join lagi. Angkatan-angkatan sebelumnya juga gitu. Gitu Bu Leni. Gitu ya, jadi masih ada kesempatan untuk belajar dari awal Bu Leni. Tanggal gitu berapa ya. Pak? Tadi Pak, tanggal berapa Pak? Rencana sih minggu depan, tapi saya belum tahu, belum tanya ke admin ya, apakah ada perubahan jadwal atau tidak, nanti tak cekkan dulu. Yang pasti nanti selalu tak info Pak. Selalu saya info di setiap grup angkatan itu saya info, Bapak Ibu, saya minggu ini, tanggal ini ada jadwal. Angkatan 7, silakan yang mau mengulang, silakan masuk. Jadi linknya untuk belajar ini selalu saya kasihkan di semua angkatan. Yang mau join aja gitu loh. Itu Bu Leni. Jadi jangan khawatir kalau misalkan Bu Leni belum paham di sini, nanti bisa menyimak yang angkatan itu. Nah, kan nggak nyaman juga kalau misalkan Bu Leni sendiri Zoom sama saya gitu kan. Susah juga ya. Iya Bu Leni ya. Jangan khawatir ya. Kalau misalkan besok angkatan 7 belum paham juga ya ngulang lagi yang angkatan 8 nggak masalah gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bagi saya sih bukan mengulang sih ya. Ya bukan remedi ya, jangan mengatakan itu remedi ya kayak hukuman itu ya, bukan mengulang. Yang namanya kecepatan belajar kan masing-masing kan.
ada yang kendala di teknis, kendala jaringan, ada kendala di waktu, kan semuanya kan itu kendala. Makanya saya memberikan banyak opsi seperti itu. Bahkan sampai sekarang ada yang kemarin yang digital tool dari tahun 2020 yang dia mau join ya karena kesibukan, ya dia join lagi ada gitu. Seperti itu, Bu. Ya, Pak. Jadi ya nggak ada batas waktunya. Itu Bu Leni ya. Jadi jangan berkecil hati, jangan khawatir. Saya buka untuk pertanyaan atau belajar bersama. Gitu. Memang ini saya belum membuat tutorialnya. Ya, beberapa aplikasi saya buatkan tutorialnya, ya kan. Yang ini belum saya buatkan tutorial karena tutorial itu kembali lagi cara belajar orang ke tutorial beda-beda. Ada yang bisa, ada yang tidak. Di situ. Pak Azan. Ya. Pak Azan. Gimana Bu Leni? Saya kirim video saya kan ada di WA. Gimana Bu Leni? Ya, tapi videonya itu masih belum sempurna, makanya saya. Iya, betul Bu. Kalau udah sempurna nggak mungkin ikut pelatihan Bu. Saya yang minder malah. Kalau tahu-tahu udah sempurna malah saya yang minder ini. Ya wajar lah Bu ya, yang namanya baru pertama kali loh ya. Di situ Bu, penting sudah bisa dulu. Nah, makanya video kita yang pertama kan kita privasi dulu, kita privatkan supaya kita bisa membenahinya di mana. Yang pertama bisa jadi audionya kurang keras, yang kedua mungkin efeknya kurang jelas, yang ketiga mungkin animasinya atau kontennya masih kurang. Nah, semacam itu kan kita bisa mengevaluasi. Evaluasi paling mudah itu adalah dari feedbacknya siswa menurut saya. Anak-anak, menurut kamu video Ibu bagaimana? Bu, suaranya kekecilan lah gitu. Bu, masih kurang paham bagian ini. Kalau saya biasanya seperti itu, saya memberikan feedback lah dari bagian ini yang kurang di mana sih, gitu kan. Kemudian kesannya apa sih, gitu. Paling mudah tuh dari yang namanya itu evaluasi dari yang penerima. Karena kalau dari saya kan objek subjektif lah, karena kan saya kan hanya mengajar. Nah, kalau dari siswa itu lebih objektif. Langsung. Nanya sedikit Pak Zan, materi kita sore ini itu berhubungan sama KineMaster juga ya? Dengan apa? KineMaster? Ya. Enggak harus sih Bu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, video yang dimasukkan di Playposit ini enggak harus KineMaster. Video dari Animaker bisa. Yang penting video yang ada di YouTube. Nah, video yang ada YouTube. Pakai video orang lain boleh gitu loh. Di situ. Jadi kalau misalkan bulan ini belum jadi, pakai videonya orang lain nggak apa-apa gitu. Kemarin kan saya sampaikan, videonya pakai video YouTube orang lain aja. Kalau misalkan punya kita belum jadi. Kemarin juga kan kalau belum recording pakai video saya ya kan. Itu tenang aja Bu Leni, banyak jalan ya. Ya. Siap. Cukup ya, sudah dapat linknya semuanya. Nanti untuk terkait bawah-bawahnya ini monitor analitik ini adalah tentang kelas ya. Itu akan kita bahas di sesi dengan angkatan yang sebelumnya. Ini juga sudah jam 5.40, nanggung juga. Tapi akan saya tunjukkan contohnya aja ya. Contoh hasil ini, kelasnya nanti seperti apa. Contohnya misalkan ini saya bikin kelas Greenleaf ya. Contoh, kemudian di kelas Greenleaf saya ngasih tugas ciri-ciri makhluk hidup. Dan ada satu orang yang merespon di tanggal 6 Desember 2020. Saya lihat hasilnya di bagian monitor. Ini contoh aja tak perlihatkan dulu. Dan ini nama siswanya nih, Yain Fuadi, siswanya skornya masih belum selesai. Minus ya, atau min ya. Kenapa? Karena dia belum selesai mengisinya. Di pertanyaan pertama, ini polling ya, ini polling. Ini bagian polling, ini nggak ada grade-nya. Kemudian ini bagian multiple choice ya. Jadi si Zain Fuad ini jawab A. Nah, ini polling ya, maaf ya. Ini polling A dan itu benar. Kemudian ini ada lagi multiple choice kalau salah. Saya klik aja. Nah, soalnya ini dia jawabnya pasif correct, betul ya? Nilainya 1 poin. Kemudian ini adalah fill in the blank. Saya klik, dia benar jawabannya fotosintesis, correct, jawabannya nilainya 1 poin ya, karena saya berikan 1 poin di situ. Kemudian berikutnya multiple choice nih ya.
Jawabannya di hormon, korek, otomatis 1 ya. Jadi otomatis nilainya otomatis kecuali yang free respon ya. Nah, ini free respon nih. Sampai ciri yang keempat coba sebutkan kembali ya. Ini yang tadi ya, mid check tadi ya. Bergerak, nafas, menggunakan nutrisi. Free respon itu penilaiannya manual. Jadi kita bisa ubah nilainya 1. Oh, dia nggak komplit. Oh, dia nulisnya nggak niat ya. Misalkan seperti itu ya. Ini masih bisa kita ganti. Ini penilaian manual. Nah, kemudian yang ini AB ini salah nih. Check all ya. Mana saja yang termasuk makhluk hidup bernafas dengan paru-paru. Ternyata salah satu aja salah nih, 0. Ya kan? Nah, ini contohnya, contoh penilaiannya. Dan dia belum mengerjakan ini, belum mengerjakan dan kedetek. Tinggal kita tegur aja. Mas Yen, itu kamu belum selesai tuh, kamu baru kerjakan sampai menit 2 menit nih, kamu selesaikan dulu ya. Jadi kita bisa melacak, men-tracking. Seperti itu. Itu fungsinya kelas. Tapi kembali lagi, tergantung fungsinya masing-masing. Ada juga kemarin tuh nggak pakai kelas, tapi cara menyiasatinya di bagian akhir itu ada Google Form. Nah, jadi kita bisa tahu tuh yang isi Google Form siapa saja. Ada yang belum mengisi, kamu belum menyelesaikan videonya ya, karena kamu belum isi Google Form. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau fungsinya penilaian, kita harus bikin kelas. Tapi kalau menurut saya bikin kelas ini kalau untuk SMP SMA cocok ya, karena dia bisa login lah. Dia sudah punya kemampuan untuk mendaftar atau login. Tapi kalau anak SD itu kayaknya masih susah, apalagi kelas bawah ya. Kecuali kalau yang meloginkan itu orang tua. Ya, seperti itu. Ya, itu ya untuk Pak Zen nanya, kalau rekap nilainya, misalnya kita sudah ada kelas, terus rekap nilai secara keseluruhan tampak nggak? Ada, tampak. Ada nanti. Jadi nanti ada namanya itu data export ini. Data export. Ini kan satu siswa, kan soalnya kan baru satu siswa nih. Kalau misalnya ada nanti, misalkan namanya Alex, Joko, Budi, semuanya ada. Kemudian kita bisa mengekspor nih, kita jadikan dalam bentuk apa ini ya, dalam bentuk Excel seperti itu. Kita bisa merekapnya juga. Kita bisa merekapnya. Seperti itu boleh nih. Ya, ada pertanyaan? Cukup ya, nanti kurang lebih kita pelajari saat pembuatan kelas ya. Tapi kembali lagi itu opsional. Pakai kelas boleh, nggak juga boleh. Tugas terakhir bisa dikirim nanti Pak. Video rekaman di-share ya. Tugas terakhir maksudnya gimana Bu? Oh nanti, ya nggak apa-apa nanti aja. Nanti aja ya tugas akhirnya nggak masalah. Nggak usah nanti, besok juga nggak apa-apa, minggu depan nggak apa-apa ya. Jadi nggak ada batas waktunya. Karena orientasi kita itu fokusnya itu ketuntasan ya, kecepatan belajar masing-masing. Ya, berarti nggak ada masalah di bagian login ya, semuanya bisa login ya. Pastikan semuanya sudah bisa login karena loginnya gampang, tinggal klik login aja dan seterusnya. Gitu. Jadi ya. Nanti tak barengkan aja sama angkatan yang sebelumnya pembuatan kelas, terus kita masih ada tambahan bonus ya. Sesi tambahan karena memang setiap kelas kemarin saya janjikan bonus, yang belum itu angkatan 5 dan angkatan 6 ini belum saya kasih bonus. Ya, apakah nanti saya barengkan dengan angkatan 7 nanti tak ini. Ya. Bisa jadi nanti Powtoon, bisa jadi nanti Wondershare, bisa jadi nanti aplikasi yang lain ya. Nanti tak ini aja, tak lihat dulu tentang menarik yang mana. Ya. Gitu Bapak Ibu semuanya. Ya. Mungkin itu dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Ada request dari Bu Nunung untuk foto dulu sebelum gelap ya. Boleh open videonya, kita foto. Di foto Bu Nunung ya. Kayaknya Bu Nunung ini certified foto ya, fotografer virtual kayaknya nih. Bu Nunung ini ya. Diam-diam tahu-tahu ada screenshot foto gitu kan, saya heran juga ya. Ya Pak Jen, kan biar ini biar ada kenang-kenangan. Ya, makanya sudah tersertifikasi untuk fotografer ini kayaknya Bu Nunung. Silakan, mau gayanya bagaimana bisa diatur gayanya. Senyum semua, senyum. Oh, senyum. Oke, fotografer sekaligus koreografer. Foto aja. Saya ikut foto aja Pak Zen. Gimana Bu Emma? Ikut susulan? Ikut sesi foto aja. Ya, boleh. Semuanya boleh kok, tenang aja. Tenang aja semuanya boleh. Kita alumni selalu ini bisa ya, belajar terus.
Silakan, saya jempol 2 dan senyum ya. Silakan difoto, dihitung Bu Nunung. Saya tugas terakhir belum Pak Zen. Oke, nggak apa-apa Bu Dodo, tenang aja. Siap, bisa nyusul ya. Silakan difoto Bu Nunung, dihitung 1 sampai 3. Sudah Bu Nunung? Sebelum lemot ini. Gunung balikan diri Gunung. Siap. Sip. Sudah, siap. Oke. Oh sudah? Belum? Satu lagi ya? Sudah ya Bu Nunung ya? Iya, Pak Tatanya kemana ini? Iya, udah. Udah dari tadi. Pak Yudi. Belum. Ini tandanya apa? MTS 3 atau apa ini maksudnya ini? Iya, MTS 3. Walah, aduh, saya ngapain ikut-ikutan MTS 3 ya? Ya. Saya kira ada visual filosofinya. Ya, yuk 1, 2, 3, klik di foto Bu Nunung. Ini pas nih 1 layar nih, nggak perlu 2 layer nih, cukup pas nih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sip ya. Mungkin saya berikan informasi. Sama-sama. Ya, informasi yang pertama bisa nyusul atau ikut dengan gelombang berikutnya. Jangan khawatir, jangan berkecil hati ya. Semuanya itu belajar tuh nggak ada rasa malu. Penting semuanya belajar. Ya, karena saya selalu open. Yang kedua, besok saya kirim form ketuntasan. Entah yang sudah ngumpulin atau tidak, saya buka, saya off video ya. Maaf ya, supaya nggak nge-lag. Yang kedua, besok saya share form ketuntasan. Entah yang belum ngirim atau yang sudah, saya buka karena saya optimis Bapak Ibu akan menyusulkan tugasnya ya. Kenapa besok saya berikan? Jadi supaya saya sudah selesai itu loh, ini formnya sudah saya berikan gitu kan. Nanti kalau sudah saya berikan silakan diisi form ketuntasannya dan nanti sertifikat bisa diterima melalui email. Paling tidak sertifikat itu 2 kali 24 jam terkirim melalui email ya Bapak Ibu ya. Dan kalau misalkan belum selesai, diisi dulu nggak apa-apa, tapi tolong disusulkan tugasnya, ya, nggak masalah. Kemudian yang ketiga, kita masih punya PR itu pertemuan bonus sama pembuatan kelas ya. Nanti saya infokan lagi di grup. Kemudian yang terakhir, mungkin saya ada kelas online lagi, itu 40 JP gratis, itu di bulan April. Nanti tak infokan juga ya. Tema kelasnya tentang efektif online teaching. Pak Zen, nanya nih Pak Zen. Gimana Bu Nunung? Sekali lagi? Saya ini nanya. Oh mau nanya, silakan. Tapi ini pada di layar saya pada nggak muncul Pak. Sinyal saya jelek mungkin. Oh iya, karena sudah mulai ngedon nih. Karena sinyalnya pengertian mau maghrib kan. Iya, ini punya saya juga mulai nge-lag. Mungkin gitu Bu Nunung. Terima kasih Bu Leni ya, semangat belajarnya Bu Leni, Pak Yudi, Pak Bu Dodo, terima kasih Bu Emma yang baru join tadi di perjalanan, Bu Siti, Bu Nunung ya, diam-diam suka memfoto ya, Bu Anissa, oke selalu hadir, Pak Tata ini juga luar biasa nih, diam-diam japri saya seperti Pak Tata ini ya. Bu Nunung mah. Iya, Bu Dede, Bu Julina ini juga sering tanya sama saya, Bu Nur Hayati ya kan, juga Bu Resi juga sering japri saya, Bu Amna, Pak Yahya juga yang selalu aktif di pertemuan. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih dan ini sesi akhir saya mengucapkan saya secara resmi ya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dan terima kasih untuk semangat belajarnya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang lainnya ya. Gitu Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zen mau nanya. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa Bu? Terima kasih Pak Jen. Iya sama-sama Bu Siti. Terima kasih. Sama-sama Pak Jen. Siapa tadi yang mau tanya nih? Bisa dengar nggak? Kira-kira kita dapat piagam nggak? Piagam? Sertifikat Bu dapat semua. Dapat piagam nggak kita? Sertifikat Bu. Sertifikat tanah. Iya, bisa. Dapat semua, tenang aja. Bukan, Pak Zen, kalau saya belum dapat semua. Mana kalau belum tuntas? Nggak apa-apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang belum mengirim nggak apa-apa, diisi aja formnya besok, nanti akan dapat sertifikat. Yang penting disusulkan. Itu aja Bu Leni.
karena amanah kan. Jadi tugasnya mau dikumpulkan tahun depan nggak apa-apa gitu Nggak ya. apa-apa, mau kasih. Yang penting amanah gitu kan. Iya, Kan iya, maka iya. saya ngasih keringanan itu kan nggak usah sempurna-sempurna, penting tuntas paham. Iya. Gitu kan. Itu boleh nih. Pak Zen, Itu kalau ya. ada saya ikut lagi ya. Boleh, harus ikut lagi. Ya, ya. Nah, kalau bisa ikut workshop yang lainnya ya Bu ya. Iya, iya. Ya, Bu. ya. Iya. Ya, semangat Bu Leni ya. Ya. Nanti kita belajar bersama, tenang aja. Jadi grupnya itu masih bisa untuk tanya jawab juga, Pak. Gitu ya. Ya, Itu makasih, dari Pak. saya, terima kasih Bu Leni, terima kasih semuanya. Saya akhiri lagi ya. Setelah ini akan saya live karena sudah mau masuk azan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.